Shalom anak-anak sekolah minggu yang kami kasihi yang saat ini sedang menonton video ibadah sekolah minggu. Senang sekali kita bisa bertemu dalam ibadah hari ini, Minggu 18 Oktober tahun 2020. Kami berharap anak-anak sekolah minggu sudah mempersiapkan diri dengan baik untuk memuji muliakan Tuhan dan juga untuk mau mendengarkan kabar baik dari Tuhan kita di hari Minggu ini. Nah, anak-anak sekolah minggu, sebagai wujud syukur kita, sebagai tanda sukacita kita yang mengalir seperti sungai kepada Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita menyanyikan satu lagu pembuka kita yang berjudul Sungai Sukacitamu. Kembali persiapkan diri kita karena kita mau berdoa agar ibadah kita boleh berkenan di hadapan Tuhan kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur untuk hari yang baru dan kesempatan yang begitu baik. Kami boleh datang kembali ke hadapan Tuhan untuk beribadah walaupun mungkin saat ini dari kami anak-anak Tuhan masih ada yang beribadah dalam rumah. Tuhan Yesus yang baik, Engkau berkati ibadah kami ini dari awal hingga akhirnya nanti, sehingga itu semua untuk memuliakan Tuhan. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa dan sudah siap untuk memuji Tuhan. Amin.
Anak-anak sekolah minggu, sebagai pengganti ayat hafalan kita di minggu ini, mari kita lihat yuk isi Alkitab dari kitab Yeremia 31 ayat 3. Yang isinya adalah, Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Jadi, anak-anak sekolah minggu, ini adalah isi firman Tuhan yang menunjukkan bahwa Allah itu adalah kasih, bahwa Allah itu sungguh-sungguh mengasihi kita anak-anaknya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, mau mendengarkan kabar baik apa lagi yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita di hari ini. Untuk itu, anak-anak sekolah minggu, kami mohon persiapkan diri kita, sikap kita untuk berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami saat ini siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami untuk mengerti, memahami kabar baik yang ingin Tuhan sampaikan melalui firman Tuhan di hari ini, melalui cerita di hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Minggu lalu,
kita sudah mendengarkan kabar baik tentang diri kita, bahwa kita ini adalah manusia yang berdosa. Semua manusia berdosa, termasuk aku, kamu, kita semua. Dengan dosa manusia yang begitu banyak, manusia itu mustahil bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Maka harus ada cara yang berbeda, yaitu cara Allah. Mengapa dikatakan cara Allah cara yang berbeda? Karena anak-anak sekolah minggu, tidak ada satu manusia pun, ingat ya, tidak ada satu manusia pun yang mampu, yang sanggup, yang bisa untuk melakukan apa yang Allah lakukan dalam menyelamatkan manusia dari dosa-dosanya yang begitu banyak. Untuk itu, mari kita persiapkan telinga kita, persiapkan hati kita untuk mau dengar-dengaran kabar baik tentang Allah di hari Minggu ini. Anak-anak sekolah minggu, kami mau bertanya, bagaimana ya sifat-sifat Allah? Mungkin anak-anak sekolah minggu ada yang menjawab bahwa Allah itu kasih, Allah itu baik, dan ada juga mungkin yang menjawab bahwa Allah itu adil. Tidak ada yang salah ya dengan jawaban-jawaban dari kalian anak-anak sekolah minggu. Nah, tetapi ternyata masih ada juga beberapa yang berpikir bahwa Allah itu seperti tokoh kakek. Nah, pengertian yang seperti ini adalah pengertian yang salah. Kenapa? Biasanya kan kakek itu selalu membela cucunya. Kalau salah pasti cucunya dibela. Terkadang orang tua kita yang dimarahin kalau kita berbuat salah. Nah, ini jelas tidak benar karena terlalu menekankan kasih, mengabaikan keadilan. Kemudian juga ada yang berpikir bahwa Allah itu seperti tokoh polisi. Ini juga pengertian yang salah ya anak-anak sekolah minggu. Kalau polisi itu kan kita selalu melihat bahwa polisi itu adalah orang yang adil. Polisi itu menegakkan kebenaran. Kalau yang salah ya dihukum. Nah, ini juga bukanlah sesuatu hal yang benar. Karena apa? Terlalu menekankan keadilan dan mengabaikan kasih. Lalu pengertian yang benar tentang Allah itu apa ya? Allah adalah kasih dan juga adil. Ingat ya anak-anak sekolah minggu, Allah kita adalah Allah yang kasih dan Allah yang adil. Allah kasih artinya Dia tidak mau menghukum kita manusia. Tetapi Allah adil artinya Allah menghukum manusia. Wah, bingung ya. Kasih tadi Allah tidak mau menghukum, tapi adil Allah mau menghukum manusia. Di sini ada perlawanan, perbedaan antara kasih dengan adil. Nah, bagaimana mungkin kasih dan juga adil dapat menyatu, dapat bertemu anak-anak sekolah minggu? Semua itu dapat terjadi melalui pengorbanan diri Allah. Ingat ya, kasih Allah dan keadilan Allah itu dapat bertemu, menyatu melalui pengorbanan diri Allah kita untuk menyelamatkan kita manusia. Supaya anak-anak sekolah minggu lebih paham lagi bagaimana sih kasih dan keadilan ini bisa menyatu dan bertemu. Dulu ada seorang jenderal yang bernama Jenderal Samila. Nah, Jenderal Samila ini terkenal sebagai jenderal yang adil, yang selalu menegakkan kebenaran, jenderal yang tegas, yang salah dihukum langsung oleh Jenderal Samila. Tetapi pada suatu saat, tenda makanannya mengalami kemalingan. Ada yang mencuri beberapa makanan dalam tenda makanan Jenderal Samila. Dan ternyata pencurinya itu adalah seorang perempuan yang adalah ibu Jenderal Samila. Anak-anak sekolah minggu, bayangkan. Ibu Jenderal Samila ternyata yang mencuri makanan yang ada di tenda makanan oleh Jenderal Samila. Nah,
Begitu Jenderal Samila tahu ibunya yang mencuri, dia begitu terpukul dan kecewa. Kenapa? Karena dia bingung bagaimana dia harus menegakkan keadilan di depan orang-orang yang mendukungnya, depan pengikut-pengikutnya. Satu sisi, Jenderal Samila sangat mengasihi ibunya dan tidak mau menghukum ibunya yang mencuri. Tapi di sisi lain, anak-anak sekolah minggu, Jenderal Samila adalah seorang jenderal yang apa tadi? Yang adil, yang tegas menegakkan kebenaran. Dan berarti dia harus menghukum ibunya sendiri karena sudah mencuri makanan. Apa yang dilakukan Jenderal Samila? Karena dia mengasihi ibunya, tapi dia juga harus menghukum ibunya. Ada dilema yang dirasakan Jenderal Samila. Tetapi hukum harus tetap dijalankan. Keadilan harus tetap dijalankan. Kasih juga harus tetap dinyatakan Jenderal Samila. Dan dia mengambil keputusan bahwa dialah yang menggantikan hukuman atas ibunya. Itu ya anak sekolah minggu, Jenderal Samila mengorbankan dirinya yang menggantikan hukuman atas ibunya, padahal ibunya yang mencuri. Tapi Jenderal Samila yang bersedia dihukum. Supaya apa? Supaya kasih kepada ibunya dinyatakannya dan juga keadilan dijalankannya. Dan itu terwujud dengan pengorbanan diri Jenderal Samila yang menggantikan hukuman atas ibunya sendiri. Begitulah tadi anak-anak sekolah minggu. Kasih dan keadilan Allah pun bertemu seperti apa yang dilakukan Jenderal Samila melalui pengorbanan dirinya di dalam Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita manusia. Itulah cara Allah yang berbeda. Ingat, tidak ada satu manusia pun yang mampu memberikan nyawanya untuk menyelamatkan kesalahan orang lain. Tapi itulah cara Allah yang berbeda dan tidak ada satu manusia pun yang mampu melakukannya. Ketika Dia menunjukkan kasih dan keadilannya melalui pengorbanan dirinya di dalam Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita manusia. Luar biasa sekali cara Allah dalam kehidupan kita anak-anak sekolah minggu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah karena Engkau mau meninggalkan surga, meninggalkan tahta-Mu untuk turun ke dunia, menunjukkan kasih dan keadilan-Mu melalui pengorbanan diri-Mu di dalam Yesus Kristus untuk menyelamatkan kami manusia yang berdosa ini. Terima kasih ya Tuhan Allah, karena Engkau sungguh-sungguh mengasihi kami dengan kasih-Mu yang kekal. Kami sungguh-sungguh bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, memiliki Allah yang maha peduli, memiliki Allah yang mau mengorbankan dirinya demi kami manusia yang berdosa ini. Terima kasih ya Tuhan Allah, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan sungguh bersyukur. Amin.
Mari kita kembali berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, dari awal ibadah kami hingga di akhir ini Engkau memberkati kami, Engkau menyertai kami, sehingga kami boleh memuji memuliakan Tuhan. Kami juga telah mendengarkan kabar baik tentang Tuhan Allah dalam kehidupan kami, di mana Engkau turun dari surga untuk datang ke dunia ini dalam diri Tuhan Yesus Kristus untuk menyelamatkan kami, anak-anak Tuhan, dari yang namanya dosa kami yang begitu banyak. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kasih-Mu dalam kehidupan kami yang sampai saat ini tetap Tuhan nyatakan. Tuhan Yesus yang baik, segala sesuatunya dalam kehidupan kami berserah hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Engkaulah yang tetap setia, melindungi, menyertai kehidupan kami, anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam keseharian kami, dalam waktu kami bermain, dalam waktu kami belajar, dalam waktu kami bergaul. Tuhan yang sertai kami. Terlebih lagi kami tetap memohon Tuhan agar Engkau yang semakin memulihkan keadaan negara kami Indonesia dari pandemi virus corona, dan juga jauhkanlah kami anak-anak-Mu ya Tuhan dari yang namanya penularan virus corona. Inilah doa kami dan permohonan kami Tuhan Yesus, hanya kepadamu dan hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan sungguh mengucap syukur. Amin. Mari kita bersama-sama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.